Is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Say Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 you are my fortress and savior. Katakan, curahkanlah. Semua jemaat bernyanyi, Tuhan yang di rumah-rumah bernyanyi. Di tempat ini curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Holy Spirit reda, Holy Spirit reda.
Tuhan, tanpamu kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Roh Kudus lebih dari segala-galanya. Sebab kami tahu hanya kekuatan-Mu, kemampuan-Mu yang membuat kami bisa. Gereja Kisah Rasul, gereja mula-mula berdiri teguh, kuat karena kuasa daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu hari ini juga kami mengangkat tangan kami. Kami berkata, Roh Kudus, kami tergantung kepadamu. Kami mengandalkan-Mu. Kami perlu Engkau lebih dari segala-galanya. Roh Kudus, urapi kami semua. Mampukan kami semua. Kekuatan anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Berbicaralah buat setiap kami. Kami rindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Holy Spirit, speak to us. Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, we need you more than anything else. Thank you Holy Spirit. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyapa yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Cik Teresa, shalom. Pak Tommy, Tante Eli, shalom. Ako Wawa, mana papinya, shalom. Pak Awa, mana cilikenya, enggak kelihatan, shalom. Oke, kelihatan ya. Ciheni, shalom dari New York. Oke. Bella, mana Bellanya, enggak kelihatan. Ya, Bella indah. Ayo ibadah sungguh-sungguh. Oke, ditaruh handphonenya. Waktu ibadah dengar firman, jangan nonton yang lain. Shalom. Oke. Salam Idawati, salam Bu Idawati, salam. Oke, salam Cu Yuli, Susan, salam, salam Cik Yanti, salam Bro Retan, salam Cik Nelly dari Bandung, salam. Oke, Pak Heri Susanto, salam. Akonok, salam. Cik Jenny, salam. Bapak Ibu Saudara, satu tips kemarin minggu lalu kita ada seminar pertumbuhan gereja. Salam semua yang ada di gereja di gedung ini, ada 100 jiwa di sini. Haleluya. Ada Cik Wiwin, ada Jim dari Delaware, ada Cik Feng Feng dari New York. Wow. Ada Cik Siana Koaho dari Pontianak. Haleluya. Bukan Pontianak Jakarta ya. Haleluya. Nah, satu hal kami kemarin minggu lalu kita kumpul habis 400 hamba Tuhan lebih. Ada satu pembicara yang bagus kasih tips kepada kita Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita beribadah di rumah-rumah, kita berarti tetap ibadah. Katakan amin. Kita tetap ibadah. Salah satu yang di-challenge adalah yang di-encourage untuk kita yang beribadah di rumah-rumah. Yuk, sikap kita harus benar. Karena kita menyembah Tuhan. Jadi kalau boleh pakaiannya juga harus ready. Jangan menyembah Tuhan pakai baju pijama sambil tidur, baru bangun belum sikat gigi, belum cuci muka udah nyembah. Apalagi kalau Facebook, pujiannya nggak cocok, geser. Ya, khotbahnya ini perpuluhan, geser. Kemudian tinggal doa berkat ya. Itu kendalanya kalau online streaming ya, saudara-saudara. Ya kadang nggak suka khotbahnya, geser. Sambil rebat. Ingat, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur, kita tuai. Saya tadi lihat di rumah-rumah ada yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya apa yang kau tabur, Tuhan lihat. Tuhan akan memberkati Anda dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Nah, saya sering kan, siapa yang ingin diberkati? Semua. Siapa yang ingin diberkati? Angkat tangan. Wow, ada yang ngomong, dua-duanya. Baik saudara-saudara, kalau Anda ingin diberkati, penyembahannya juga harus sungguh-sungguh. Ibadahnya juga sungguh-sungguh. Pinginnya kaya, pinginnya diberkati, tapi diajak menyembah, menyebut Tuhan, males, loyo, lemes saudara-saudara. Bahkan tidak mau ibadah. Gimana Tuhan mau memberkati? Tuhan lihat hati kita. Tapi saya percaya pagi ini semua semangat memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Di rumah-rumah di gereja ini semua semangat memuji Tuhan. Bagi orang-orang yang semangat sungguh-sungguh mencari dan menyembah Tuhan. Janji Tuhan, engkau akan diberkati, engkau akan dilindungi, engkau akan disertai Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Yuk, sungguh-sungguh ikut Tuhan.
Yuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Yuk sungguh-sungguh mengikut Kristus. Karena kita percaya apa yang kita tabur, penyembahanmu, doamu, pujianmu, pelayananmu. Dengar ini, Tuhan tidak pernah hutang. Kalau saudara sungguh-sungguh, kalau saudara memberi yang terbaik, kalau saudara all out untuk Tuhan, percayalah Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang akan membalasnya dengan lipat kali ganda. Katakan amin. Waktu saya mengikut Kristus 20 tahun yang lalu, pendeta saya ngomong gini, Benny, kalau ikut Tuhan jangan setengah-setengah, rugi. Kalau menyembah Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau ikutnya jangan separuh hati. Saudara ingat istrinya Lot dipanggil saudara, dari Sodom dan Gomora. Dia sudah lari saudara, mengikuti janji Tuhan. Tetapi dia noleh ke belakang. Karena apa? Apanya ketinggalan Ci? Lipstiknya ketinggalan. Bukan ya, emas, berlian itu gambaran orang yang mendua hati. Ya, Sodom dan Gomora kayaknya enak ini. Sodom dan Gomora kan bagus ya. Separuh kaki di surga, separuh kaki di dunia. Apa yang terjadi? Waktu dia lari, dia berubah menjadi tiang garam. Karena apa? Dia separuh hati. Saya berdoa di tempat ini kita semua sungguh-sungguh mencintai Yesus, menyembah Yesus, memberikan hidup kita kepada Yesus. Karena kita percaya mengiring Yesus itu adalah sukacita yang terbesar. Menyembah Yesus itu adalah sukacita yang besar. Keselamatan daripada Tuhan tidak bisa dijual dengan apapun, tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena janjinya waktu kita percaya kepada Yesus, Dia memberikan surga, kehidupan kekal selama-lamanya. Katakan amin. Orang Surabaya ngomong, neng donyo mau mampir ngombe. Di dunia paling banter 80 tahun. Kalau hebat 90 tahun. Mungkin 70 tahun. Kita mau cari apa di dunia ini? Saya ingin stimulus cek lagi Pak, puji Tuhan. Mungkin ada stimulus cek keempat atau mungkin stimulus cek kelima, keenam. Tapi ya sudah dapat paling 2 minggu ya habis saudara. Tapi saya memberitahu ada kekayaan yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Ada harta yang tidak akan pernah habis di dalam hidup kita. Kalau kita menemukan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Sebab Yesus yang akan bawa kita ke surga. Yesus yang akan memberikan damai sejahtera kekal selama-lamanya. Sorry, bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, bukan sementara, bukan 2 minggu. Tetapi Yesus akan membawa kita untuk hidup kekal selama-lamanya di surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow, saudara, ini pesan Tuhan pagi ini. Jangan pernah tukar kekekalan dengan sesuatu yang sementara. Jangan pernah tukar keselamatan surga hanya dengan kenikmatan sementara. Mari Bapak Ibu Saudara, be wise. Milikilah keputusan yang benar. Milikilah pandangan yang benar. Kenapa kita cari segalanya? Paulus berkata, untuk apa aku memperoleh segalanya? Untuk apa aku punya harta yang mewah, mobil yang mewah, rumah pekerjaan yang mewah, tapi jiwaku hilang, aku mendapatkan selamatan. Untuk apa aku dapatkan semua di dunia ini? Karena semuanya sia-sia, semuanya cuma sementara. Tetapi waktu aku menemukan Kristus, aku menemukan segala-galanya. Karena Kristus akan membawa aku hidup kekal selama-lamanya. Saya berdoa supaya saudara, mata kita, rohani kita tertuju kepada Yesus yang memberikan pengharapan yang kekal, kehidupan yang kekal. Dan janjinya begini, waktu kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, semua kebutuhanmu, semua keperluanmu di dunia ini Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Setuju? Katakan amin. Bukan berarti waktu saya berkata cari Tuhan, cintai Tuhan, kita jadi lupa akan perkara dunia. No. Saya masih nginjakkan kaki di bumi. Saya orang Jawa masih mangan sego, masih makan nasi. Tetapi saya belajar, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semua kebutuhan kita di dunia ini Tuhan mencukupi, bahkan berlebih-lebih. Katakan amin. Tetapi kebalikannya, kalau kita kejar perkara duniawi, uangnya lari, hartanya lari, keselamatan juga nggak mendapatkan, buntung semuanya saudara.
Cintai Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semua akan diberikan. Seperti Abraham janjinya, kita diberkati di bumi dan juga diberkati di surga. Di bumi diberkati, kita mati masuk surga. Diberkati di bumi, sukses di bumi, dan juga sukses di surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Siapa yang mau sukses di bumi? Siapa yang mau sukses di surga? Siapa yang mau sukses di bumi dan surga? Wow. Jangan sampai kita juga cuma sukses di surga saja, tapi di bumi melarat, di bumi susah, di bumi kacau beliau. Janji Tuhan, di bumi disertai Tuhan, di bumi diberkati Tuhan, kita mati masuk surga bersama dengan Tuhan. Itu goal kita. Gereja ini mengajarkan bagi kita semua di sini. Kita sukses di bumi dan juga sukses di surga. Sukses artinya menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya punya slideshow, saudara-saudara. Hari ini, minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Kita akan belajar tentang Pentakosta ketiga. Wow, ada slide-nya kelihatan yang di rumah-rumah. Ya, di sini juga kelihatan. Thank you. Saya minta dengan hormat Bro Hendra boleh membaca dari Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Silakan. Di unmute. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal 1, 12 sampai 14 menyatakan bahwa murid-murid menantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Yang menarik adalah waktu Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Yesus dipenuhi oleh kuasa. Kuasa Tuhan yang luar biasa membuat hidup mereka, pelayanan mereka berubah. Petrus yang dulunya orang yang biasa, dia cuma nelayan, tetapi waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dia berkhotbah lagi 5.000 orang bertobat. Berikutnya saudara, kegerakan terjadi luar biasa. Dia memasuki pintu gerbang Yerusalem. Dia bertemu dengan orang buta. Dia berkata begini, emas perak tidak ada padaku. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, yang buta melihat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Itu kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya mujizat ini masih bisa terjadi sampai sekarang. Bukan hanya itu saudara-saudara. Murid-murid Yesus mengalami perubahan yang luar biasa. Thomas yang berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku di tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, aku tidak akan percaya kalau Yesus bangkit dari kematian. Thomas orangnya rasional banget. Tetapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, sejarah gereja mencatat Thomas menjadi pribadi yang sangat berani. Dia tidak lagi hitung-hitungan kepada Tuhan. Dia berangkat menginjil ke India. By the way, kita perlu berdoa untuk India, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari 5.000 orang meninggal di India. Thomas membawa Injil ke India. Bahkan dia merintis 7 gereja di India. Saudara, waktu dia khotbah, dia dilempar lembing, saudara. Ususnya terurai. Isi perutnya terurai. Thomas tidak berhenti berkhotbah. Dia pegang ususnya, dia pegang itu internal atau isi perutnya, dan dia tetap khotbah dengan luar biasa. Karena apa? Thomas sudah dijamah oleh Roh Kudus. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dan sampai akhir hidupnya dia tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gerakan luar biasa gereja Tuhan hari-hari itu luar biasa mengalir Roh Kudus di dalam kehidupan bergereja, sehingga jumlah mereka menjadi bertambah dengan luar biasa.
Hari yang pertama Roh Kudus dicurahkan cuma 120 murid yang ada di loteng Yerusalem. Berikutnya 3.000, berikutnya 5.000. Dan di tahun 100 Masehi, sejarah gereja mencatat 1 juta orang yang percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Wow, itu kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percayalah kalau Roh Kudus tercurah atas hidup kita, kalau Roh Kudus tercurah atas gerejanya, terutama minggu ini di Minggu Pentakosta, kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi atas gereja kita, atas hidup kita. Setuju katakan amin. Peter Wagner mencatat begini, gereja yang bertumbuh, gereja yang dinamis, gereja yang bergerak adalah gereja yang terbuka dengan kuasa Roh Kudus. Waktu gereja itu terbuka dengan kuasa Roh Kudus, mereka akan melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi. Karena bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kerja keras kita, bukan dengan intelektual kita, kita membuat gereja ini bisa bertumbuh. Yang membuat gereja bisa bertumbuh adalah kuasa daripada Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Justru waktu kita terbuka dengan kuasa Roh Kudus, kita akan melihat pekerjaannya yang dahsyat. Kalau saudara tadi memuji dan menyembah Tuhan, Anda di rumah-rumah mengangkat tangan, tiba-tiba ada tetesan air mata, tiba-tiba Anda mengakui kesalahan saudara, tiba-tiba Anda bertobat. Maaf, itu bukan karya manusia, itu karya Roh Kudus. Banyak saya melihat orang yang sudah drug, orang yang sudah saudara, menjadi orang berkata sampah masyarakat, gangster. Tetapi waktu dijamah oleh Roh Kudus, hidupnya diubahkan, bahkan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebab Roh Kudus sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang luar biasa, yang manusia tidak bisa kerjakan, tetapi Tuhan sanggup mengerjakannya dengan karya Roh Kudus. Saya masih ingat waktu saya jadi pastor masih muda dulu, umur 22. Hasil saya toel saya gini, pastor, ini ada orang kaya masuk di tempat kita. Kalau orang kaya ini masuk terus gimana? Jangan bahasa rohnya kenceng-kenceng. Kalau pulis jangan Holy Spirit. Santai-santai aja, cool pastor, yang cool aja gitu. Saya bilang sama dia, saya dulu awal melayani gak punya apa-apa. Celana cuma 2 gantian, minggu ini celana 1, minggu depan celana 2. Kalau saya bisa melayani, saya bisa seperti ini karena kuasa Roh Kudus. Saya tidak akan meninggalkan Roh Kudus. Saya akan terus setia kepada Roh Kudus. Hanya karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepadaku. Hanya karena Roh Kudus yang membuat aku bisa. Semua yang terjadi ini karena kuasa Roh Kudus. I will be still faithful to the Holy Spirit. Saudara nggak tahu, 3 bulan pertama saya masuk ke Amerika, saya sekolah. Itu profesor ngomong apa saya nggak ngerti. Inggris saya kan little see I can. Nekat berangkat dari Surabaya sampai ke Iowa. Profesor ngomong apa nggak ngerti. Saya duduk pusing. Ada pelajaran hermeneutik, ada pelajaran homiletik, cara berkhotbah, cara menafsirkan Alkitab. Saya lihat teman-teman saya yang bule, khotbahnya gayanya stylenya luar biasa. Seperti Kenneth Hagin, seperti Benin, keren-keren. Saya pikir, saya nanti gimana Tuhan? Mau khotbah apa? Saya latihan, saudara. Tengah malam semua orang tidur. Anak-anak semua tidur. Saya masuk gereja jam 12 malam. Saya khotbah kencang-kencang. Khotbah, saudara. Latihan. Saya record. Saya putar. Begitu saya putar, saya ketawa-ketawa sendiri, saudara. Karena semangatnya oke, khotbahnya semangat. Tapi logatnya bahasa Inggris, logat Jawa, saudara. Aduh, saya bingung, saya stres. Nah, suatu saat profesor saya ngomong gini, Benny, don't worry. When the power of Holy Spirit, when the anointing of God is in you, in your life, God will put the word of God in your mouth, and believe me that your English will be perfect. Wow, saudara. Saya tangkap itu. Sejak saat itu saya nggak takut.
Waktu saya mau khotbah, saya doa puasa. Waktu saya khotbah, saya minta kuasa Roh Kudus. Dan waktu saya berkhotbah, saudara, waktu Roh Kudus ada, itu word by word, sentence by sentence, Roh Kudus sendiri yang mengaturnya, Bapak Ibu saudara. Saya masih ingat, suatu saat kita KKR di Kalimantan. Waktu itu saya belum sekolah di Amerika. Ada saudara penginjil dari Amerika datang khotbah di lapangan. Hari itu saudara-saudara, gak ada yang bisa nerjemahkan. Karena apa? Yang menerjemahkan sakit perut, dia gak bisa datang. Ada seorang guru bahasa Inggris SD SMP. Ditanya, bisa bahasa Inggris? Ya sedikit-sedikit lah Pak. Bapak Ibu, kita tumpang tangan, Roh Kudus hadir. Dia naik ke mimbar, menerjemahkan. Terjemahannya perfect Bapak Ibu Saudara. Begitu turun dari mimbar, kakarnya selesai. Ditanya lagi, little see I can, saudara. Kenapa sang guru bahasa Inggris, sang guru SMP ini bisa menerjemahkan dengan luar biasa? Karena apa? The power of Holy Spirit. Saya masih ingat suatu saat kita retreat di Jogja. Pemain drum lagi diurapi Tuhan. Dia pukul simbal 300 orang tumbang. Dia pukul simbal lagi 200 orang tumbang. Saudara, apa artinya simbal? Cuma besi yang mungkin tidak ada artinya. Tapi waktu diurapi oleh Roh Kudus, pemainannya, urapannya membuat orang dijamah dan dilawat Tuhan. That's what I'm talking about. Itu yang saya rindukan terjadi hari-hari ini. Di hari Pentakosta, datang ibadah ke gereja bukan cuma store muka. Datang ibadah ke gereja bukan cuma join club. Datang ibadah ke juga bukan rutinitas. Tetapi saya berdoa waktu kita datang memuji dan menyembah Tuhan, hidupmu dijamah oleh Roh Kudus. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka engkau akan melakukan ini janji Tuhan. Perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Angka bunuh diri naik. Angka orang yang stres naik. Angka orang yang frustrasi naik. Putus asa karena banyak hal. Tapi saya mau beritahu, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita penuh dengan urapan Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi seperti Daud, Anda akan mengalahkan Goliat. Anda akan mengalami kemenangan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, gereja anak Tuhan yang tidak menerima dan bergerak dengan kuasa Roh Kudus itu seperti polisi yang tanpa pistol. Wow, let me repeat again. Kalau kita jadi gereja Tuhan atau anak Tuhan tidak mau bergantung atau menerima kuasa Roh Kudus, itu seperti polisi yang tanpa pistol. Saudara lihat, begitu 911, semua minggir. Begitu polisinya keluar, yang saudara lihat pasti pertama becengnya, pistol, kiri kanan, takut. Bisa bayangkan saudara, kalau saudara lihat polisi nggak pakai senjata, stop orang di tengah jalan. Saya pernah nih punya istilah. Ada seorang bapak-bapak, ini kolonel polisi di daerah Jakarta Barat. Dia diketok pintunya sore itu. Saudara, Pak Kolonel. Di depan rumah kita di jalan sedang macet Pak. Tolong diaturin saudara tetangganya. Pak Kolonelnya keburu-buru. Dia pakai kopiah. Dia pakai sarung. Dia berdiri di tengah. Ngaturin jalan. Saudara, dia semprit kiri kanan. Sopir bemo gak ada yang berhenti. Malam ini orang gendeng ini semprit ya saudara. Dia lupa kalau dia kolonel. Waktu dia ingat dia pulang ke rumah. Dia pakai seragamnya. Dia taruh pistolnya, dia stop lagi, dia sempit, semuanya taat. Bapak Ibu Saudara, pergumulan hidup kita sangat berat hari-hari ini. Kalau tanpa Roh Kudus, kalau tanpa kuasanya, kita akan habis. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Karena janji Tuhan, aku akan memberikan kepadamu penolong. Aku akan memberikan kepadamu penghibur. Aku akan memberikan kepadamu pelindung, yaitu siapa? Roh Kudus. Siapa saudara? Semua katakan Roh Kudus. 1, 2, 3. Roh Kudus. Kurang keras yang di rumah-rumah katakan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus adalah pelindung kita. Roh Kudus adalah penasehat kita. Roh Kudus adalah yang memberi damai sejahtera dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Sekarang terserah kita. Apakah kita mau jadi polisi yang tanpa pistol?
Anda menjadi gereja yang tanpa kuasa. Ingat, kalau kita terima Roh Kudus, kita akan terima kuasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mau sharing nih. Suatu saat terjadi kegerakan yang luar biasa di California. In Azusa Street Revival 1906, 6 people pray, 6 orang berdoa. Dan maaf, yang memulai adalah William Seymour, seorang pendeta kulit hitam yang matanya mungkin sudah agak cacat. Maaf, hari-hari itu sebagai former budak, dia diremehkan. Mana bisa saya orang kulit hitam, apalagi budak. Tapi dia menggoncangkan dunia. Karena William Seymour dipenuhi oleh Roh Kudus, bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Stadion-stadion di LA penuh dengan jiwa-jiwa. Ibadah 2-3 tahun enggak stop, saudara. Orang sakit disembuhkan luar biasa. Dan kegerakan Pentakosta yang kedua Azusa Street itu menjangkau hampir 700 juta jiwa. LA Stadium filled with the people who confess Jesus as their Savior and Lord. Kegerakan juga terjadi di Inggris, di Wales, di Eropa. Siapa yang dipakai? Salah satu hamba Tuhan yang biasa namanya Smith Wigglesworth, tukang ledeng, PDAM, gak lulus sekolah. Saudara, dia disebut Apostle of Faith. Dia ketemu orang yang sakit kanker, in the name of Jesus. Dia tinju perutnya yang kanker tiba-tiba sembuh. Coba kalau saya yang tinju, kalau nggak masuk metodis ya masuk UPenn atau langsung masuk kuburan. Saudara, waktu dia mendoakan orang yang mati, maaf, di buku sejarah mencatat Smith Wigglesworth mendoakan 23 orang yang mati dan bangkit. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kuasa Tuhan masih ada loh, saudara. Suatu saat dia datang ke Maisong, saudara tahu Maisong funeral. Dan Smith Wigglesworth ditaruh Roh Kudus untuk berkata, "Ladies and gentlemen, I want to be alone with this person." Saya ingin sendirian dengan mayatnya, katanya. Semua orang, wah ini pendeta yang agak senting ini, udah ikutin aja. Semua keluar. Mayatnya yang sudah dipeti mati diambil, diberdirikan di pojok tembok, ditumpangi tangan. In the name of Jesus. Mayatnya jatuh ke debu. Diambil lagi, in the name of Jesus. Jatuh lagi ke debu. Yang ke-13 kali, in the name of Jesus. Mayatnya bersih, hajing gitu saudara. Hari itu satu funeral bertobat, satu desa bertobat. Europe, Wales penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kenapa? Kenapa Tuhan memakai Petrus, orang yang sederhana, nelayan yang gagal? Kenapa Tuhan pakai William Seymour, seorang budak, pastor kulit hitam? Kenapa dia pakai tukang ledeng Smith Wigglesworth? Karena hobinya Tuhan itu memakai orang yang biasa-biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Waktu tadi malam saya khotbah di GBIMS, saya ngajak semua jemaat, Tuhan kami orang biasa. Kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kami bukan orang hebat, Engkau yang hebat. Oleh sebab itu Roh Kudus, kami perlu Engkau. Gereja ini, kegerakan ini bukan karya manusia, bukan strategi manusia, bukan cara manusia. It will happen kalau kita hanya bergantung kepada Roh Kudus. Gereja Amerika di Suset Hetting bilang ini. Kemarin hari Jumat, hamba Tuhan yang luar biasa dari Jerman sampaikan pesan Tuhan di UPT Suset Hetting. Ini yang maaf ya. Ini yang Eropa kehilangan. Ini yang kenapa gereja-gereja di Eropa kehilangan, sebagian gereja di Amerika kehilangan. Karena mereka kehilangan fire of Holy Spirit. Waktu kita sudah tendang Roh Kudus keluar dari gereja kita,
Yang kita terapkan cuma strategi manusia, khotbah-khotbah psikologi, khotbah-khotbah yang cuma membuat kita feel good, tetapi minus Holy Spirit. Tidak lagi khotbah Roh Kudus, tidak lagi mengalir dalam Roh Kudus, maka cuma kemampuan manusia dan teori manusia. Dan maaf Bapak Ibu Saudara, kekuatan manusia, kemampuan manusia itu terbatas. Tetapi kalau kekuatannya Roh Kudus, kita yang biasa-biasa akan dibuat luar biasa karena kuasa dari Roh Kudus. Biarlah di hari Pentakosta ini, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dan juga yang ada di gereja ini, terbuka oleh kuasa Roh Kudus, mengalir dalam Roh Kudus, bergantung kepada Roh Kudus, maka engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Last slide. Toronto Blessing, Kanada. Pensacola. Itu ibadah 3 tahun non-stop Bapak Ibu Saudara. Setiap malam ribuan orang dilawat Tuhan. Ada yang berjam-jam. Karena Toronto Blessing, saya in the floor for 2 hours. Saya ada jatuh tumbang 2 jam di bawah kursi. Teman saya, jangan dibangunin Benny. Saya bangun dari Toronto Blessing, langsung nyerahkan hidup saya untuk jadi pendeta. Siapa yang dipakai? Steve. Ya, namanya Steve Crane. Saudara. Satu hamba John Kilpatrick. Dan hamba Tuhan satunya lagi itu former drug dealer. 15 kali masuk penjara. Waktu dia dijamah, si Steve dijamah Tuhan, jadi pendeta. Dia bersaksi ribuan anak-anak muda bertobat. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saudara, revival itu terjadi. Dan biasanya dipakai adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan. Orang-orang yang biasa. Supaya apa? Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya orang biasa. Adakah orang biasa-biasa di sini semua? Haleluya. Ingat, kalau kita bersama dengan Roh Kudus, kita akan melakukan perkara yang ajaib, yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, seberat apapun tantangan yang kau hadapi, ingat, Tuhan memberikan pelindung, Tuhan memberikan penghibur, Tuhan memberikan penuntun. Yaitu siapa? Roh Kudus. Siapa saudara? Roh Kudus. Kalaupun Anda stuck dengan masalah pergumulan, ini hari Pentakosta. Dia pelindung, dia penuntun, dia yang akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Sehingga keputusan kita itu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir. Kita percaya waktu Roh Kudus dicurahkan, Alkitab berkata cuma 120 murid-murid yang ada di loteng Yerusalem. Pertanyaannya, mana yang lain? Karena waktu Yesus memberikan janji itu, yang ada bersama dengan Yesus 500 orang. Tetapi yang tinggal di loteng Yerusalem cuma 120 orang. Yang 380 ngacil, 380 hilang, 380 tidak ada di loteng Yerusalem. By the way, loteng Yerusalem kecil. Gereja kita lebih besar loh dari loteng Yerusalem. Waktu saya di sana, saya nangis, waduh, loteng Yerusalem separuh dari gedung ini. Kok bisa ya 120 orang kumpul di situ 9 hari lagi. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan berjanji 500 orang ada di sana. Tapi yang tangkap janji Tuhan cuma 120. Yang 380 pergi. Yang 380 nggak ada di sana. Ada loh yang sampai sekarang nggak mau terima Roh Kudus, nggak percaya Roh Kudus, nggak percaya janji Tuhan. Kalau saya khotbah ini saya nggak maksa. Saya khotbah ini saya berikan keputusan di dalam hidup saudara. Anda mau berdoa dalam kuasa Tuhan, Anda mau terima kuasa Roh Kudus, atau saudara mau mengalir dengan kekuatan saudara sendiri. Saya mau beritahu, jangan sia-siakan kuasa dari Roh Kudus yang sudah dijanjikan dalam hidup kita. Jangan seperti 380 murid yang lain, dia lari, dia tidak percaya, dia tidak menantikan janji Tuhan. Waktu saya khotbah saya sampaikan Roh Kudus
memberikan kemampuan, Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus memberikan kekuatan. Ada yang ngomong, ya itu kan Pak Benny, terserah. Keputusan di dalam hidup saudara. Tapi saya berharap saudara akan memutuskan untuk menjadi pribadi yang mau menerima janji Tuhan. Sebab janjinya, waktu kita terima Roh Kudus, kita akan terima kuasa. Banyak tante-tante, om atau saudara, ya itu Pak, orang yang ke gereja Roh Kudus, katanya Roh Kudus, bahasa rohnya kenceng, kuralapa sandar. Tapi waktu dia beli makanan di pendawa, dia nyuri Pak. Waktu dia pergi ke pabrik, dia bikin masalah Pak. Di Big Van berantem. Padahal kalau di gereja bahasa rohnya kenceng Pak. Makanya saya nggak mau terima Roh Kudus lagi. Percuma kayak dia Pak, terima Roh Kudus, tetapi hidupnya masih kacau beliau. Saya mau beritahu, dia tanpa Roh Kudus pun, dia suka nyuri dan suka berantem. Tanpa Roh Kudus pun, memang karakternya nggak berubah. Dia suka berantem di mana-mana. Yang salah bukan Roh Kudusnya, yang salah ya dianya karena dia bertobat. Katakan amin. Jangan diblame ke Roh Kudus. Tanpa Roh Kudusmu dia weird, saudara-saudara. Yang salah bukan Roh Kudus. Saya berdoa, sebab saudara hari ini, di hari Pentakosta, Tuhan berjanji, kepadamu akan diberikan kuasa. Kalau kau menerima Roh Kudus, kuasa untuk apa? Menang terhadap masalah. Kuasa apa? Menang terhadap pergumulan. Kuasa apa? Melayani dengan dahsyat dan luar biasa. Kuasa apa? Supaya kita setia sampai akhir, mengiring Kristus dan mengalahkan temptation dunia. Seperti Tuhan Yesus, waktu dia dicobai, dia menang. Karena apa? Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Siapa yang mau hidupnya berkemenangan? Ya bangkit berdiri bersama-sama. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Haleluya. Angkat tangan saudara. Holy Spirit rain down. Yang di rumah-rumah nyanyikan lagu ini. Holy Spirit rain down. Yes Lord, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Hallelujah, hallelujah. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Buka tangan saudara, buka tangan saudara, buka tangan saudara. Rain yang di rumah-rumah, buka tanganmu, buka tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Oh, rain down. Rain. Once again, sekali lagi, semuanya bernyanyi, semuanya bernyanyi. Holy Spirit rain. Holy Spirit rain. Oh, rain, rain on us. Yes, Lord. Holy Spirit rain. Holy Spirit rain. Let me talk to you for a second. Saya mau kasih tahu yang di rumah-rumah, yang ada di gereja ini.
Di Azusa Street yang dipakai Tuhan, seorang budak, bekas budak, pendeta kulit hitam yang diremehkan. Kebangunan rohani di Wells English yang dipakai sama tukang ledeng Smith Cruiser yang gak lulus SMP. Pensacola, Florida yang dipakai Steve Hill, orang drug dealer, 15 kali keluar masuk penjara. Bapak Ibu Saudara, itu kuasa Roh Kudus. Dia akan memakai orang yang biasa-biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Saya orang biasa. Saya punya banyak kelemahan. Saya punya banyak keterbatasan. Ya, saya percaya saudara, kalau kita semua hari ini terbuka oleh kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Minggu ini minggu Pentakosta. Mari buka hatimu sekali lagi. Biar Roh Kudus melawan saudara, menjamah saudara, mengambil alih hidup saudara. Sehingga saudara seperti Petrus, seorang nelayan yang biasa-biasa saja. Petrus itu namanya Simon, ilalang, kena angin ke barat, ke timur, nggak punya pendirian. Tetapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia diangkat menjadi Petrus, Petra, batu karang yang teguh. Bahkan maaf, teman-teman gereja Katolik menjadikan dia paus yang pertama, pemimpin gereja pertama. Dia adalah seorang nelayan yang biasa, tapi dipenuhi Roh Kudus. Siapa menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan? Ini yang membuat gereja bertumbuh. Bukan kuasa kita, bukan kuasa manusia, tapi kuasa Roh Kudus. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit take over our life. Holy Spirit be with us. Holy Spirit we need you. Holy Spirit we love you more than anything else. Mari yang di rumah-rumah kita di sini katakan, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Ini hari Pentakosta, saudara, minggu Pentakosta, di mana kita bergantung berharap Roh Kudus. Engkau yang menyelesaikan masalah keluarga demi keluarga. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk mengambil keputusan demi keputusan. Roh Kudus, Engkau yang membuat kami gak stres, gak bingung. Roh Kudus, Engkau membuat kami keluar dari segala masalah. Pertemuan Roh Kudus, Engkau memberikan nikmat bagi kami. Roh Kudus, kami mau jadi pribadi gereja yang terbuka dengan karya-Mu, ya Roh Kudus. Kami berjanji, we'll be faithful to Holy Spirit. Kami janji dalam pelayanan kami, hidup kami, selamanya kami akan bergantung kepada Roh Kudus. Sebab kami tahu Roh Kudus yang memampukan hidup kami. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami. Ayo yang di sini ikuti doa saya, di rumah-rumah ikuti doa saya. Katakan, Roh Kudus. Kurang keras, Roh Kudus. Aku perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami buka hidup kami. Masuklah Roh Kudus dalam hidup kami. Ambil alih hidup kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Angkat tangan saudara, beberapa orang mulai dilawan Tuhan. Cuiwin, Tuhan terima, memberikan Roh Kudus. Wow, terima urapan Roh Kudus. Mari berbahasa roh, di rumah-rumah berbahasa roh. Tuhan sedang melawan. Aku Allah, terima urapan Roh Kudus. Bro Hendra, terima urapan Roh Kudus. Terima. Fire, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Yes. Saudara dilawan Tuhan, saudara dijamah Tuhan. Bahasa roh, angkat tangan. Terima Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Siapa yang perlu Roh Kudus? Engkau berkemenangan. Roh Kudus.
Kudus. Terima urapan lebih lagi kau. Terima Bu Wiwi, Cik Bambang, terima. Kami semua di sini terima. Yang di rumah-rumah terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Saudara, jangan remehkan kuasa Roh Kudus. Jangan underestimate kuasa Roh Kudus. Kalau dia bekerja, dia akan menerobos hidupmu, melakukan lompatan-lompatan yang dahsyat. Terima Roh Kudus. Kami buka tangan kami ya Tuhan. Di era pandemik ini saya nggak tumpang tangan, tapi biar Roh Kudus sendiri yang menumpangkan tangan atas hidupmu. Imani Roh Kudus sedang bekerja, Tuhan menumpangkan tangan atas hidupmu. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah, Hallelujah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Atas hidup kami. Kami berjanji segala kemuliaan hanya bagi Nama-Mu. Kami orang-orang yang biasa ya Tuhan. Kami punya banyak kelemahan, tetapi kami percaya saat Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kau Tuhan yang tolong kami, Tuhan sertai kami, dan Tuhan yang tuntun kami. Kami mau mengandalkan Roh Kudus, bergerak dalam Roh Kudus, dan kami percaya kami akan melihat perkara yang dahsyat. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.